teman, apa kabar? Saya Ijul Syafi'i kembali di Sorotan Rizwanda. Kali ini kita akan membahas tentang brain drain versus brain gain. Ini menjadi fenomena yang menarik ketika kita dihadapkan atau disuguhkan dengan berita dan informasi yang menyebutkan bahwa setiap tahunnya WNI, warga negara Indonesia, pindah kewarganegaraan di Singapura. Dari catatan yang saya baca, itu sejumlah 1.000 orang WNI pindah kewarganegaraan menjadi WNA di Singapura, ya, 1.000 setiap tahunnya, dengan rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun. Jadi brain drain itu bisa dibilang pelarian, ya, perpindahan modal manusia. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa ini bisa terjadi? Lalu, apakah ini dibiarkan saja? Atau mungkin juga sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi brain drain ini atau pelarian modal manusia ke negara-negara lain. Nah, kita akan membahasnya seperti biasa bersama Dr. Rizwanda PhD. Kang Riz, apa kabar? Baik, luar biasa nih. Wah, udah lama kita nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul, sekarang kita melakukan brain gain. Brain drain. Saya coba bacakan dulu ini dari harian kompas.com maksud saya. Jadi Dirjen Imigrasi Silmi Hakim ini menyinggung soal fenomena brain drain. Ada banyak WNI yang pindah ke Singapura per tahunnya. 1.000 per tahunnya. Jadi ada banyak faktor. Kalau di sini disebutkan karena dua faktor. Ada faktor push factor, ada pull factor. Jadi ada faktor penarik, juga ada faktor pendorong. Sebelum kita membahas lebih dalam, Kang Riz, sebetulnya apa itu brain drain itu, Kang Riz? Iya, brain drain bukan hanya terjadi di Indonesia ya, banyak negara-negara Asia dengan relatif tingkat rasio atau indeks kualitas hidup atau the quality of life itu bisa dikatakan rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan kata kunci indeks kualitas hidup? Push factor. Push factornya mungkin mendorong orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kan ada 3 dimensi, ya, Kang Ijo. Ada dimensi politik, argumentasi ekonomi, dan ada faktor sosial. Nah, ini mungkin bukan faktor penarik tapi faktor pushnya, faktor pendorong orang kemudian pingin keluar dari lingkaran zona yang mungkin bisa dikatakan buat sebagian orang zona nyaman. Nah, untuk mereka yang mengikuti brain drain atau mereka yang kita anggap pelaku brain drain, ini mungkin zona tidak zaman buat mereka. Nah, jika kita melihat beberapa literasi, brain drain ini terjadi satu disebabkan biasanya dari negara dengan stabilitas politik yang cukup chaos, gitu. Ya, Di negara di asalnya. negara asalnya. Nah, mungkin untuk negara ini, untuk Nusantara, sepertinya salah satu faktor terbesarnya adalah kesempatan, arena tinju yang kurang gitu ya. Jadi bukan karena faktor politik gitu ya? Iya, ya faktor politik kan gini ya, orang seringkali menafsirkan politik itu sebagai kontestasi saja ya, kontestasi incumbent gitu, pemilu pilkada. Padahal yang dimaksud dengan politik juga bisa berarti regulasi yang keliru juga kan politik juga nih. Politik menghasilkan legislator dan legislatif menghasilkan regulasi. Regulasi yang sehat itu bisa menjadi filter brain drain tadi. Contoh, sejauh apa regulasi pemerintah saat ini menyediakan yang saya sebut tuh arena tinju bagi orang-orang yang sudah dikuliahkan oleh Bu Sri Mulyani ini melalui LPDP gitu, katakanlah begitu, ke luar negeri. Pulang ke sini, apakah arena tinjunya sudah ada nih atau arena untuk mengaplikasikan ilmunya dan sebagainya sudah ada? Ya, saya kebetulan punya pengalaman hidup ya di negeri orang. Sempat bahkan gitu ya tergoda lah gitu ya, bukan terpikir, tergoda untuk wah ini dengan kualitas hidup yang luar biasa gitu ya, dengan kualitas bukan luar biasa tapi dalam artian bahwa di situ kualifikasi betul-betul terpakai. Ijo, misalnya nih kita kan mengutip Toffler ya, matinya kepakaran.
Ya ilmuwan di kita kan sibuk ya administrasi gitu ya. Hmm. Bagaimana riset apa hibah-hibah dana riset itu sangat kompetitif gitu ya. Barometer dapat atau tidaknya nggak jelas. Sedangkan misalnya nih, kenapa kok ilmuwan pada lari? Contoh ya, jika kemudian kita klasterkan orang yang brain drain ini klaster intelektual gitu, ilmuwan. Ya ilmuwan di negara yang sering jadi tujuan brain drain gitu ya, katakanlah Singapura gitu, ya, Australia dan sebagainya kan untuk ilmuwan mendapatkan tiket pergi ke objek risetnya, dana yang memadai, gaji yang manusiawi gitu ya. Hmm. Katakanlah begitu, gaji yang cukup untuk mengepulkan dapur, ya itu sudah terjamin secara basically. Untuk kemudian juga mereka punya misalnya jatah 3 kali pergi ke sana tanpa harus ribet centang administrasi gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa oh ini ada kewajiban A, B, bahkan mereka bisa live dan bikin sebuah project Kang Ijo. Nah, gimana Hmm. nggak nikmat bagi ilmuwan gitu. Ya, Untuk artinya klaster yang bukan non ilmuwan juga ya kesempatan kerjanya jauh lebih baik. Misalnya bisa saja kan push factornya adalah karena di sini mungkin orang bersaing ya dengan bonus demografi yang luar biasa gitu ya, sedangkan lahan untuk bertinju gitu ya sangat terbatas kan juga sulit juga. dalam konteks tadi LPDP, berarti kan itu beasiswa ya, Mm-mm. Kang Riz. Artinya ketika mereka mengenyam pendidikan di luar negeri dalam strata tertentu, kemudian balik lagi ke Indonesia, apakah bisa dibilang tadi ring tinjunya itu tidak disiapkan? Maksudnya eh, peluang-peluang untuk mengaplikasikan keilmuannya tidak dipikirkan oleh pemerintah. Bisa jadi seperti itu gitu. Ada pameo nih. Eh, Kang Ijo di kita ini kan istilahnya bahwa marwah scientific ya, marwah ilmuwan itu di sini contoh lah ya. Apakah pemerintah sudah pernah berpikir bahwa sebuah hasil karya pemikiran seperti di tempat lain ya, ada hadiah berupa Nobel. Hmm. Nobel itu kan bisa bernilai $1 juta tuh. Nah ini kan memacu semangat orang untuk berpikir, untuk menghasilkan karya yang orisinil gitu ya, Hmm. bukan sibuk scan dan pindai dokumen itu Iya. atau unggah dan pindai dokumen itu bukan ilmuwan itu ya Hmm. harusnya gitu. Dan jadi cluster apa ya, pembagian job specification di kita juga mungkin ya membuat orang yang mungkin pernah mengenyam pendidikan di sana ya tidak nyaman gitu. Seberapa menarik sih mereka akhirnya sampai ada yang nggak mau balik lagi ke Indonesia atau bahkan pindah ke warga negaraan ketika bicaranya konteksnya misalkan tadi di awal saya bilang Singapura gitu loh. Seberapa menarik itu membuat mereka jadi saya jadi pindah WNA warga Hmm. negara aja deh gitu loh. Yang saya sebut di awal kualitas hidup. Kualitas hidup. Meskipun kan ini kalau kita bicara relativisme yang ekstrim kan tergantung daripada individu yang mempersepsikan ya. Ya oke lah. Cuman kan secara sederhana kualitas hidup bisa diukur dari seberapa jauh sih uang pajak kita itu bisa membawa kita hidup keseharian untuk berangkat kerja saja dengan nyaman. Contoh, semisal public transport dengan biaya yang minim orang bisa pergi satu tempat ke tempat lain di negara tadi misalnya dengan cukup nyaman gitu ya. Gaji yang didapat itu tidak habis misalnya di transport gitu. Hmm. Ya bicara nilai tukar real rupiah misalnya gitu kan yang semakin merosot nih sepertinya Ya. itu kan juga membuat salah satu ada variabel yang mungkin luput terperhatikan, belum lagi aspek sosial, Hmm. aspek persaingan kerja yang tidak sehat misalnya Hmm. gitu ya. Bagaimana kita juga harus menghadapi eh, dimensi-dimensi yang sepertinya tidak harus dihadapi di negara yang orang lari. Lalu dari perspektif Kang Riz sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang seharusnya diperbaiki dan dilakukan oleh pemerintah agar brand drain ini kalau nggak terjadi, saya pesimis ya, tapi mungkin mengurangi. Yang tadinya 1.000 per tahun pindah ke warga negaraan berkuranglah berapa persennya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
irisan regulasi antara regulasi pendidikan tinggi misalnya dengan regulasi ketenagakerjaan harus dicari nih benang merahnya. Contoh, eh, se- ukuran sertifikasi bukan hanya ukuran secari kertas gitu ya, melalui apa namanya, kotak centang yang panjang, Mhm. prosedur berbelit-belit. Contoh lah, guru besar gitu. Ya. Untuk jadi guru besar di sini kan prosesnya tahunan, terkadang hitung kacang gitu ya, Oh, berbelit-belit gitu ya. Padahal kan guru besar marwahnya itu kan sebenarnya kunci insan manusia yang unggul. Kalau kemudian orang sulit mendapatkan ini bukan karena tidak mampu, tapi lebih ke arah karena prosedur yang berbelit-belit gitu hmm, ya, persyaratan yang terkadang lebih ke arah administratif dibandingkan dengan kualitasnya, maka ya itu jadi kunci regulasi juga, regulasi pendidikan tinggi misal. oke. Lalu regulasi pendidikan dasar, Hmm, kita kan pernah bahas sebelumnya ya. Jangan sampai ini jadi drama meteran gitu, tapi ya. lebih ke arah kualitas pendidikannya seperti apa. Mau merdeka belajar kek gitu ya. Mau apa namanya, kurikulum berbasis apa, yang penting adalah kesiapan orang yang menjalankan kurikulumnya. Jangan unjuk adik kuasa harus diterapkan besok lusa gitu ya. Orang belum siap. Akhirnya ya sekedar nyontek-nyontek negara yang bagus, tapi kita sendiri sebetulnya jadinya seperti latah gitu. Setelah Hmm, latah kan galau. Nah, hmm. galau akhirnya yang jadi korban pengakses layanannya. Hmm. Lalu apakah harus ada apa ya, law enforcement yang dilakukan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah mendapatkan beasiswa, kemudian nggak balik lagi, misalkan contoh dikejar, dipidanakan, karena kan kalau namanya beasiswa kan terikat ya, apalagi dari pemerintah gitu, gitu Kang Riz. Seharusnya iya ya, harusnya kan Hmm. ada kontrak paling tidak, ada ketentuan exit permit paling tidak. Kan untuk applying visa itu kan harusnya izin dari kita ya. Ya. Nah, irisannya berarti irisan pendidikan tinggi, irisan ketenagakerjaan, irisan keimigrasian berarti. Hmm. Kenapa kok bisa semudah itu mereka lari? Apakah tidak terdata? Apakah proses pengembalian? Contoh lah, yang nggak lulus ini nasibnya gimana gitu? Kok kayaknya nggak ada kabarnya? Kan Ya. ada juga mungkin yang nggak lulus dibiayai pemerintah gitu ya. Mhm. Terus kok kayaknya ngehe-ngehe aja gitu ya, gitu. Lalu kemudian seberapa jauh sih pada saat orang itu dikembalikan setelah menempuh pendidikan dibiayai pemerintah itu disediakan wahana, bukan wahana buat marga satwa nih, wahana untuk otak yang sudah terasah ini kemudian diberikan ya paling tidak gitu ya sebuah eh, kesempatan untuk kesempatan ini kan artinya bisa diberikan oleh regulasi. Baik, Kang Riz. Terima kasih Kang Riz atas waktunya dan teman-teman, semoga ini bisa menambah insight buat kita semua bahwa ketika seseorang sepintar apapun, ini ada menurut saya ada korelasi yang sangat kuat dengan rasa cinta tanah air. Terlepas dari apresiasi pemerintah terhadap orang-orang yang pintar, terhadap orang-orang yang secara intelektual bagus gitu loh. Tetapi ketika kita punya rasa cinta tanah air yang sangat kuat, sangat tinggi, justru bukan lari ke negara lain, tetapi bagaimana caranya bisa membangun Indonesia agar lebih baik. Sorotan Wiswanda menghimbau wisesa bela negara untuk semua. Kita ketemu lagi di sorotan Iswanda berikutnya. Sampai jumpa.